Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hada li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sobat-sobat Guruji sekalian, jumpa lagi dengan saya di channel Guruji ini. Alhamdulillah, bagaimana kabar teman-teman sekalian? Semoga teman-teman sekalian dalam keadaan sehat dan tetap semangat mengikuti kajian-kajian kami. Sobat-sobat sekalian, kali ini kita akan mengadakan kajian bersama Ustadz Misbahul Huda tentang materi parenting. Parenting kali ini akan sangat menarik karena materi kami berjudul judulnya adalah Learn at Home. Nah, apa dan bagaimana Learn at Home itu, dan bagaimana sih belajar di rumah itu? Nah, sekarang ini kan kita ada masa pandemi corona. Nah, setiap anak sekolah kita belajarnya di rumah. Jadi tidak melakukan pembelajaran di sekolah-sekolah. Oleh karena itu, mari kita simak kajian bersama Ustadz Misbahul Huda yang insya Allah ini akan sangat menarik sekali. Berbeda dari materi-materi sebelumnya, jadi jangan sampai kelewat dan tonton videonya sampai habis. Tapi sebelum kita mulai kajiannya, kita sapa dulu bagaimana beliau. Assalamualaikum Ustaz, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik-baik semuanya. Hai Ustaz, kita kali ini akan menyampaikan materi Learn at Home, ya? Betul. Baik Ustaz, monggo Ustaz, kami persilahkan untuk kajiannya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para jamaah, bagaimana kabarnya? Lama kita tak suah karena hampir semuanya sekarang tanda petik betah tinggal di rumah. Saya kira sudah agak lumayan lama kita semua tinggal di rumah. Sebagiannya sudah mulai bosan. Nah, tak perlu diratapi, ada baiknya mindset kita ubah. Bahwa kalau memang sampai saat ini kita belum bisa menjinakkan virus corona, kenapa kita tidak berusaha untuk mengakrabinya? Tanda petik dengan bersahabat, ya, untuk menikmati tinggal di rumah. Belajar di rumah tidak hanya learn from home, tetapi berubah menjadi learn at home. Learn from home itu seolah-olah sekolah pindah di rumah, sehingga seluruh PR tugas yang semula dihandle oleh guru sekarang dipaksa ibu dan ayahnya harus memonitornya. Ya, pada mengeluh semuanya, tidak hanya anaknya, bapaknya, mboknya, bosan semuanya. Nah, ke depan mestinya situasi semacam ini dinikmati seperti learn at home, belajar di rumah. Karena apa? Al-Quran, konsep awalnya Islam itu belajar, ya, tentang akidah, tentang ilmu itu berbasis keluarga. Al-Quran menegaskan bahwa ibu itu madrasatul ula, madrasah pertama. Masih ingat? Waktu kita belajar dulu? Oke. Nah, ayah mestinya kepala madrasahnya. Nah, sekarang konsep itu ditinggal jauh. Siapa tahu memang virus ini diutus oleh Allah untuk mengingatkan para jamaah kembali pada konsep Al-Quran, yaitu pendidikan dan peradaban Islam itu dibangun dari rumah, bukan mengandalkan sekolah. Yuk kita mulai. Ibu Sarah dari Ummul Qura meneliti tentang, dalam S2-nya itu meneliti tentang konsep pendidikan keluarga dalam Al-Quran. Kita tahu Al-Quran banyak kisah, diteliti, dikodifikasi, menarik. Ternyata ada 17 dialog antara orang tua dengan ananda. Yang menarik 14 itu ayah dengan anak, hanya ada 2 ibu dengan anak. Kesimpulannya, ayah harus lebih banyak berbicara ketimbang ibu.
Kenapa? Apakah ibu kurang cerewet? Oh tidak, ibu sudah terlalu kebablasan cerewetnya. Kenapa? Yang dicereweti bukan hanya anak, tetapi kadang-kadang ponakan, suami, mertua, kena semuanya. Nah, kenapa tidak cukup cerewetnya ibu itu tidak ada wibawanya di depan anak-anak? Ayo perhatikan ibu-ibu, kalau bangunkan anaknya subuh, ingat enggak? Ya, dibangunkan anak subuh, anak sudah duduk, emaknya pergi, geblak lagi. Gitu kan. Subuh nak, gitu. Sudah duduk, emaknya pergi, geblak lagi. Sudah seperti itu biasanya istri langsung teriak, bah anakmu, kok anakmu gitu, anakmu, gitu. Artinya ibu menyerah, ayah harus turun tangan. Saya datang dengan gampang, nak, ayo ke masjid. Antar apa? Saya sudah pakai peci, pakai baju takwa, langsung bangun berangkat. Kenapa demikian mudah? Pertama karena ayah tidak memerintah, tetapi mengajak. Ya, maka dia berangkat. Yang kedua, suara ayah ada harisma, ada wibawanya. Itulah maka ayah harus turun gunung. Gak usah jauh-jauh. Ayo kita evaluasi zaman waktu kita kecil kan sama saja. Diperintah ibu gak berangkat-berangkat. Coba ayah yang datang. Belum ada suaranya, baru ayah tunuk-tunuk terompahnya, ayah itu langsung melayu beleper gitu. Terompahnya ayah itu berwibawa, apalagi suaranya. Makanya kemudian Al-Quran mengembalikan pendidikan itu adalah ayah. Nah, kita lihat kasus pembunuhan Kabil oleh Habil. Habil oleh Kabil, ya, rebutan calon istri. Siapa yang berteriak mendamaikan? Ayah Adam, bukan ibu Hawa. Ada anak membangkang, diajak naik kapal, sombong tidak mau. Siapa yang berteriak memanggil? Bapak Nuh, bukan bunuh. Jelas antara saudara kandung menimpa Yusuf, ditinggal di sumur. Siapa yang berteriak sampai sakit? Bapak Yakub. Penyimpangan generasi LGBT. Siapa yang berteriak? Bapak Lut, bukan Bulut, karena Bulut malah terlibat. Siapa yang menanamkan jiwa ikhlas berkorban? Ayah Ibrahim terhadap Ismail. Siapa yang menanamkan akidah dan akhlak yang luar biasa baiknya diabadikan dalam Al-Quran, yaitu ayah Luqman Al-Hakim. Jadi ayah bukan ibu, bukan guru. Nah, mengapa saya memanggil momentum ini agar ayah kembali menjadi kepala madrasah, bukan pasrah kompokan kepada ibu atau kepada sekolah. Ibu Sarah melanjutkan penelitiannya. Kebetulan ada dua penelitian yang berada di tempat yang berbeda, nggak semayan, tetapi hasilnya mirip bersamaan, tentang mengapa anak-anak sekarang nakalnya lewat batas. Di Ummul Qura, Ibu Sarah melakukan riset berikutnya. Ternyata diketemukan ada fenomena ayah bisu. Bukan ayah lorongtu atau sakit sariawan, tetapi ayah males ngomong, ya, di depan anak-anaknya. Ada semacam pembagian peran yang terpisah secara diametral. Ibu ngopeni anak, ayah golek duit. Meskipun lapori oleh bundanya, Pak, anaknya nakal, dipanggil sekolah, terancam tidak naik kelas. Kira-kira apa jawaban ayah? Bismillah, kamu aja ke sekolah, kamu aja, ya. Ibu ngopeni anak, ayah cari uang, listrik mati ayah, ledeng mampet ayah, urusan-urusan, ya, perabot ayah. Kalau seperti ini petanya, maka bukan ayah kepala madrasah atau kepala sekolah, tetapi ada fenomena ayah berubah menjadi penjaga sekolah, bukan kepala sekolah. Nah, ini problem. Anaknya tidak mempunyai figur ayah yang baik. Ibu Ayu Risma di UI Jakarta meneliti hal yang sama. Mengapa anak sekarang menjadi jahat? Jadi bukan hanya nakal, tetapi anak sekarang jahat. Jahat itu lebih jauh dari nakal. Kalau nakal itu zaman kita saya kecil nyolong tebu, itu nakal. Ngantemi mangga tetangga itu nakal. Kon mondok ngerontok itu dari Pak Yai, itu nakal.
Yang ketawa-ketawa itu punya pengalaman kelihatannya. Tapi kalau jahat itu membunuh, ya, meracuni dengan narkoba, memotong-motong setelah memperkosa, itu jahat. Nah, kenapa anak sekarang jahat? Kata Ibu Lisman, ada fenomena Indonesia is the fatherless country. Indonesia negara tanpa ayah. Bukan karena ayah nggak pulang, ayah ada, ayah tiada. Ayah hadir secara fisik, tetapi tidak hadir secara emosional dan spiritual dalam waktu dan jumlah yang cukup. Di Amerika diteliti, banyak orang tua, ayah ketemu anaknya hanya pagi, sore, di rata-rata itu hanya 19 menit per hari. Jadi para ayah bisa dibayangkan bagaimana anak bisa bagus kalau kemudian banyak ayah hanya 19 minutes as a father. Jadi ayah 19 menit per hari, berharap anaknya hebat. Nah, ini lockdown, PSBB ini memaksa ayah untuk jadi orang tua minimal 18 jam sehari, bukan ya 19 menit sehari. Nah, sampai kemudian Ibnu Qayyim dalam kitab Tuhfatul Maudud mengatakan jika terjadi kerusakan pada anak, penyebab utamanya adalah ayah. Ingatlah, seorang anak bernasab pada ayah, bukan ibu. Fulan bin ayah, fulanah binti ayah. Itu bukan cuma-cuma, itu bukan gratisan. Itu menunjukkan kepada siapa Allah telah meminta pertanggungjawaban kelak kepada ayah, bukan kepada ibu, bukan guru, bukan pembantu. Nah, Ustaz, tapi sekarang kan peran itu diambil oleh ibu kebanyakan. Apa salah? Oh, tidak salah. Peran boleh berbagi kepada ibu. Ketika suami berangkat ngantor, "Ma, titip anaknya ya, diopeni, bapak tak cari uang dulu." Boleh, boleh. Tetapi berbagi peran, bukan tanggung jawab. Ayah ibu gak bisa mendidik anaknya sendiri, lalu dititipkan kepada pesantren, kepada sekolah. Boleh, boleh. Tetapi itu berbagi peran, tanggung jawab tidak bisa dialihkan kepada sekolah, kepada guru, atau kepada pembantu, atau kepada ibu sekalipun. Tetap kembali kepada ayah. Dalam hadis, fa'abawahu yuhawidanihi au yumajjisanihi au yunassiranihi. Nah, senyambang keluarga dipaksa oleh virus corona di rumah sebulan lebih kira-kira ya. Gak tahu sampai berapa hari lagi. Ayo kita nikmati ayah kreatif menjadi pendidik utama kepala sekolah di rumah. Yuk kreatif, kita dirikan qiyamul Ramadan di rumah, tarawih di rumah, ya, tausiah di rumah, dakwah di rumah. Saya juga membangun begitu, ayah, ibu gantian ceramah. Nek gak iso, ya, habis setelah jamaah, anak disuruh baca buku hadis, ya. Kemudian kita elaborasi, kita pencerahan oleh ayah atau oleh ayah ibu. Imamnya gantian, ayah, ibu nggak boleh kan, menantu atau anak. Jadi imam kita terawih di rumah. Habis maghrib, habis terawih sama habis subuh, saya selalu membaca hadis, ya, 2, 3 atau 5 hadis untuk pencerahan kepada semua anak-anak. Jadi mendirikan qiyamul Ramadan, terawih, tadarus, ceramah di rumah, tidak harus di masjid. Mempersiapkan anak siap jadi imam, siap jadi bertausiah. Siapa tahu setelah corona ini muncul dai-dai muda, produk pelatihan corona. Kemudian kedua, kita tahu tidak hanya aspek karakter moralnya, karakter kinerjanya harus ada. Mumpung di rumah, yuk para ayah jadi mentor anak-anak kita untuk jadi startup bisnis, ya, agar dilatih cara dia berdagang, berbisnis yang baik. Itu perlu latihan keterampilan, tidak hanya butuh ceramah. Maka sekali lagi itu yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan dengan kehadiran ayah selesai semua, ya, bermanfaat di rumah, tidak meresah, tidak meratapi, tetapi memanfaatkan, menikmati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustaz, terima kasih atas ilmunya, ilmu yang sangat bermanfaat sekali, karena ini belum tentu, mungkin jelas tidak diajarkan dalam dunia pendidikan ya, tentang parenting itu, bagaimana peran seorang ayah dalam mendidik. Karena yang seperti disampaikan tadi bahwa
mulai dari rumah, dan yang menjadi topik pendidikan itu adalah seorang ayah. Maka peran ayah itu sangat penting sekali dalam pendidikan di rumah. Oke, baik Ustaz, terima kasih atas kajiannya. Insya Allah kita akan sambung lagi dalam kajian selanjutnya. Nah, kajian selanjutnya ini insya Allah bertemakan bertemakan work at home. Nah, ini sangat menarik sekali karena kita akan mengupas materi ini bersama Ustaz Huda, bagaimana work at home itu. Baik, sobat-sobat sekalian, terima kasih telah mengikuti kajian-kajian kami dan tetap semangat, jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.